niat ihram masuk haji. Gitu. Apa yang dilakukan ketika mau masuk ke ihram haji itu? Motong kuku, potongin kuku semuanya sebelum masuk ihram. Potong kuku, rambut potong, pakai wewangian, mandi yang bersih. Soalnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita hari ini tanggal 22 Juni 2022. Bertepatan dengan tanggal yang sama yaitu 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian kita. Kali ini saya ingin memberikan tips Makki. Kalau tips Nabawi sudah kita sampaikan kemarin, insya Allah segera tayang hari ini. Sebagian jamaah haji sebagian sudah ke Makkah ya, dan sebagian berdatangan ke Madinah. Kalau ziarah Nabawi atau ziarah Madinah itu maksudnya adalah, siapa yang nyapu ini? Mbah? Ya. Kalau ziarah Nabawi itu maksudnya ziarah Kanjeng Nabi, ziarah makam atau makbaroh Kanjeng Nabi. Kalau di Indonesia namanya makam. Makam itu berasal dari kata makom. Itu bukan kuburan kalau di sana. Kalau di sini makam atau makom itu kuburan. Maka makom Ibrahim itu bukan kuburan. Dulu Mbok tak itu ini makom Ibrahim, Mbok. Ini kuburan. Lucu juga ya, Mbok. Jadi Mbok itu ngerangkul makom Ibrahim begitu. Ini kuburannya Nabi Ibrahim. Makam di Indonesia itu kalau di sana makbaroh. Makbaroh kuburan kan. Jadi kalau ziarah Nabawi itu ziarah Kanjeng Nabi, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, satu tempat. Jadi kalau Kanjeng Nabi dimakamkan di kamarnya, lalu di luar kamar agak ke belakang dikit itu makamnya Abu Bakar, lalu ke sana lagi makamnya Umar. Nah, kemudian Sayyidina Utsman di Baqi atau di Gharqad. Baqi termasuk tempat yang atau makam atau makbaroh yang diziarahi. Lalu ada makam atau makbaroh syuhada Uhud, ada Sayyidina Hamzah, yaitu Al-Asad Al-Ghalib, singa yang tidak terkalahkan, yang selalu menang. Kemudian ada beberapa masjid kecil-kecil itu banyak. Masjid Salman Al-Farisi ada di situ depannya Masjid Nabawi. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Utsman, ada Masjid Umar. Masjid Umar agak jauh dikit. Ini paling megah. Kecil-kecil masjidnya itu. Nah, Masjid Ali ya kalau kita ini di pojok sini pojok. Jadi kayak seputar Nabawi aja, keliling setengah jam udah nyampe. Masjid Ali itu di situ dulu Sayyidina Ali tinggal. Lalu oleh pemerintah Saudi dibangun masjid kecil, nggak dipakai itu. Ya hanya untuk monumen aja. Masjid Abu Bakar, Masjid Utsman, kemudian ada Masjid Qiblatain agak jauh. Dan kemudian Jabal Mahnit, Pasar Kurma yang paling terkenal, ziarah Pasar Kurma, belanja bukan ziarah. Baik, sekarang ziarah Makki atau ziarah Makkah Al-Mukarramah. Kalau Madinah disebutannya Madinah Al-Munawwarah. Kalau Nabawi Asy-Syarif, yaitu ziarah Nabawi Asy-Syarif. Kalau Nabawi Asy-Syarif, kalau Madinah Al-Munawwarah. Kalau Makkah Al-Mukarram atau Al-Makkah Al-Mukarramah. Ziarah Makkah Al-Mukarramah dimaksudkan adalah untuk umroh dan haji atau haji dan umroh. Nah,
Saya ingin memberikan tips bagaimana kita yang gelombang pertama ya, atau apa istilahnya itu, gelombang pertama berarti kan jujuk Madinah. Yang dilakukan adalah pergi untuk umroh. Jadi niat mandi di kamar hotel di Madinah, lalu menuju Bir Ali untuk mengambil mikot. Bir Ali ini tempat mikot orang Madinah kalau mau umroh. Di situ disunahkan sholat 2 rakaat bagi yang tidak berhalangan. Bagi yang berhalangan ya nggak perlu gitu loh. Cukup niat di dalam bis, bahkan pokoknya di situ di Bir Ali, ada masjid Bir Ali. Niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat ihram untuk umroh gitu. Lillahi ta'ala. Sampai di hotel, gitu, baru tawaf, sa'i selesai. Berikutnya yang gelombang kedua kan datang dari Jeddah. Di Jeddah mengambil mikot di King Abdul Aziz, ya, turun di situ, niat masuk bis, ya toh, mandi silahkan, yang sunah-sunah mau mandi mau sholat monggo. Begitu masuk bis bergerak niat untuk umroh. Sampai di kamar sudah toto dalam keadaan ihram loh ya. Terus tawaf, sa'i selesai, tahallul, qasar selesai. Berikutnya apa? Menunggu tanggal 7 atau tanggal 8. Tanggal 6 lah, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Untuk apa? Untuk siap-siap melaksanakan ibadah haji. Haji itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 itu untuk berangkat menuju Arafah. Di kamar hotel di Makkah, ya, tanggal 8 diumumkan niat ihram masuk haji. Gitu. Apa yang dilakukan? Ketika mau masuk ke ihram haji itu potongin kuku semuanya sebelum masuk ihram, potong kuku, rambut potong, pakai wewangian, mandi yang bersih. Nanti kalau sudah masuk ihram dilarang itu, motong kuku dilarang, pakai wewangian. Tapi kalau sebelumnya disunahkan, mandi yang bersih, keramas, ya toh, pakai sabun yang wangi, habis itu pakai wewangian, potong kuku, sholat 2 rakaat, niat ihram untuk haji, berangkat menuju Arafah. Sampai di Arafah, gitu, nginap sampai besok. Besok itu sudah dalam keadaan ihram. Nanti ba'da zawal itu zuhur. Begitu masuk zuhur ada pengumuman, gitu, niat wukuf. Wukuf itu ya sebentar, wukuf itu pokoknya sudah jam dibatasi, ba'da zawal sampai mu'dhamul lail, jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Sebentar sudah cukup. Ya, selama di situ apa yang dilakukan? Ya terserah, mau baca apa aja, baca Quran, wis, jalan-jalan, duduk, wis apa aja lah. Yang penting wukuf di situ. Apa wukuf itu? Berhenti di Arafah. Sekarang saya ingin sampaikan, apa yang dilakukan selama menunggu waktu haji itu, ya kalau tenaganya masih kuat ya mau umroh berkali-kali monggo, tapi sebaiknya saving tenaga untuk haji, karena banyak itu jamaah kita yang umroh itu ada sehari 2 kali. Sambil kan sekarang kan tanggal 22 misalnya, sudah berada di Mekah, untuk menunggu tanggal 8 kan lama. Ya cukuplah jamaah di masjid, terus tenaganya di aja sampai sakit, dihemat. Ada yang tiap hari umroh. Ayo aku iso umroh ping. Ingat tenaga di eman, ya toh. Ya umroh sekali aja. Ya toh, sekali atau 2 kali lah nanti. Saya ambil mikot yang paling dekat. Apa itu misalnya Tanim paling dekat. Naik taksi berapa, 10 real apa 5 real itu ya. PP udah. Atau ingin agak jauh dikit ke Cikronan. Itu ada semua umroh sampai sehari itu 4 kali. Terus cerita kayak aku umroh ping 40. Wayah haji mencret. Padahal di sana itu kepentingannya untuk haji sekali dan umroh sekali.
Ojo bolak-balik bolak. Nah, nanti apa enggak boleh? Boleh. Tapi ingat tenaga, haji itu fisik. Nek fisiknya nanti pada saat musim haji drop, ya rugi kita. Nah, padahal haji itu dibatasi. Haji kan dibatasi. Tanggal 8, tanggal 9, wukuf di Arafah sampai malam. Habis maghrib nanti menuju Musdalifah untuk mabit. Bukan mabid, tapi mabit pakai tak, baitun. Terus menuju kemah. Setelah menuju kemah baru Jumrah Aqabah. Ya toh? Pulang dari Jumrah Aqabah, istirahat di kemah. Tanggal 10 kan itu? Masuk tanggal 10. Tanggal 11 Jumrah Ula, Wusta, Aqabah. Selesai tahallul awal. Tahallul awal itu apa? Boleh ganti baju. Tapi belum boleh pakai wewangian. Boleh ganti baju biasa. Belum boleh melakukan hubungan seks dan lain sebagainya. Larangan-larangan yang lain masih berjalan. Hanya diperbolehkan ganti baju saja. Ya, hanya diperbolehkan ganti baju biasa. Tanggal 12 Ula, Wusta, Aqabah. Lah, kalau kita misalnya ingin meninggalkan Mina menuju Mekah, tidak apa-apa, namanya nafar awal. Nah, bagi yang ingin santai-santai, dilanjut lagi. Tanggal 13 Ula, Wusta, Aqabah, baru ninggalkan Mina untuk menuju Makkah. Untuk apa? Untuk tawaf haji. Tawaf 7 kali, sa'i, tahallul, qasar, selesai hajinya. Baru nanti kalau ada waktu setelah haji itu mau umroh, monggo. Mau dolen silahkan. Mau kemana aja silahkan. Banyak itu tempat-tempat. Mau ada yang mau ke Taif, ya. Di sana Taif itu kan tanahnya subur. Ada yang mau ke sana kemana aja. Banyak tempat-tempat. Tapi tempat di sana tidak seindah Indonesia loh. Nah sekarang lempar jumroh itu hukumnya wajib. Lempar jumroh hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan gimana? Cukup bayar dam. Cukup bayar dam. Bahkan bisa diwakilkan. Ya, kalau diri sendiri nggak kuat bisa diwakilkan. Nah kalau sampai ibu-ibu bapak-bapak mewakilkan, kayak orang bayaran lah sing sampean wakili. Soalnya kesel loh. Habis itu pernah mewakili itu sampai go batu, ada 10 orang mewakili, batunya banyak toh. Nah itu satu orang itu satu balik nih, satu. Karena sing kayak duit belas. Kayak ono kesel soalnya. Aku sendiri seandainya aku mewakilkan, ngasih 100 rial nggak apa-apa. Tapi orang karena nggak tahu dikira gitu itu, kula wakil jenengan, mbah-mbah itu. Wakil jenengan nggih Yai. Ya, tapi gratis ngono. Ya aku mau menjaluk. Orang manut ae tapi mau minta ya apa? Hasilnya kesel, capek sikil sampai ngelontok. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau minta diwakilkan orang sangonono, sah itu. Haji itu ukurannya, haji itu boleh bayar, itu loh. Haji itu boleh bayar. Bahkan ya orang yang dibadal haji kan itu bayar loh. Ya, enggak apa-apa. Neng lek tawaf, wukuf enggak bisa diwakilkan. Kalau jumroh boleh diwakilkan, dan jumroh itu ada 2 waktu, ada 3 waktu, waktu jawas, waktu afdol, dan waktu apa gitu ya, yang paling baik. Waktu jawas dan ada 2 intinya, waktu mustahab, jawas, dan afdol. Nah afdolnya jumroh itu ya ba'da zawal. Misalnya tanggal 10 itu ya. Nah, pas zuhur itu sampai asar, sampai maghrib. Wah itu ojo ngambil itu. Malam-malam aja sepi. Malam nggak panas kan, habis maghrib atau habis sholat isya pergi ke tempat, ke marma namanya, ke tempat jumroh, ke Jamarot, ya. Nyantai. Sepi nanti, semakin malam semakin sepi, karena itu bukan waktu yang afdol. Lah waktu yang afdol itu bagi orang-orang yang semangat cari pahala itu loh ya. Semangat cari pahala orang gede-gede. Abi pernah itu.
haji tahun 2005 kalau nggak salah itu. Ya karena sendirian. Ya hampir mati Habib itu. Karena banyak, bahkan orang tinju itu banyak, orang gelut itu. Apa wis pokoknya ketongkok-tongkok itu hampir mati. Kapok aku wis. Golek ya aku sakjane ora niat golek ganjaran ya ndelok situasi. Jadi ke sana itu sekali lagi bukan setor nyawa, ke sana itu untuk beribadah. Jadi jumroh itu boleh diwakilkan, hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan bayar dam. Berapa bayar damnya? Ya kan termasuk artinya bukan termasuk dam haji kan. Jadi cukup memberikan fakir miskin, makan fakir miskin. Sekali jumroh misalnya kalau satu lubang satu berarti 3. Berarti kalau 2 kali berarti 6 kan, itu aja loh. Nah, benar berhitung orang kalau makan sekali makan 5 rial akan berapa gitu. Tapi yang kan orang kepingin berpengalaman gitu. Ingin itu. Nah, sekarang itu yang tip jumroh. Sekarang tip untuk tawaf. Tip tawaf itu jangan terlalu mepet ya. Jangan terlalu mepet dengan selak kepingin cium Hajar Aswad. Karena apa panik. Ya. Enggak sama aja. Orang semua cium Hajar untuk apa sih? Ya Nabi sih pernah. Bahkan Nabi pernah tawaf 7 kali itu 6 kali cium Hajar Aswad. Ya karena masih kuat fisiknya ya merepet gitu. Kalau fisiknya sudah enggak kuat enggak usah. Cukup begini aja. Toh hukumnya sunnah. Banyak kecelakaan di situ, banyak orang meninggal. Tapi pas cium Hajar itu ada orang ya, gak mentol lah. Ya, semua harus tongkok-tongkan orang sampai gelut itu, ojo lah. Yes, gak usah. Jadi ngambilnya aja terlalu jauh, kalau ya jangan terlalu mepet. Yes, kalau nyari sepinya nggak ada memang. Kalau nyari sepinya di matof tempat tawaf itu nggak ada. Ya, yang penting fisik ditata, ya toh. Terus jangan terlalu bersemangat untuk mengambil, untuk terlalu mepet atau cium Hajar Aswad. Itu tidak penting. Dan engko nanti tetekane gawe cerita. Wah, aku cium Hajar Aswad sekian kali. Ya, Abi pernah ngantar beberapa orang. Bu Nyai tak antar, terus apa? Pak Toto Suharyanto itu ya juga cium saya antar. Terus Bu Toto juga. Sama Pak Toto juga besoknya. Ya itu. Terus ada lagi kalau di Mekah itu kan sebelum atau setelah haji, itu orang-orang pada ziarah ke Jabal Nur. Apa Jabal Nur itu? Gua Hira gitu. Itu naiknya. Nah, Anda kalau ingin ziarah Jabal Nur, ngambillah waktu berangkatnya itu pagi. Ajak pagi, kalau pagi rame. Kalau pagi itu ruame dan tempatnya kan sempit. Kalau pagi ruame, memang enak kalau pagi hari itu jam segini itu berangkat enak. Tapi ruame nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau siang sepi, tapi panas, panas. Kalau Abi sukanya sih, Abi itu kesana itu oleh karena ngantar orang. Sebenarnya kalau anu cukup sekali. Kalau curam sekali gini naiknya itu. Masuk terus begini lagi itu. Dan banyak monyetnya. Kalau siang hari sepi, jadi berangkat zuhur itu sepi. Sampai di sana asar sepi umumnya. Tapi kalau pagi hari ruame, tongkok-tongkokan itu loh untuk menuju ke impit-impitan sama orang-orang. Nah, kalau pagi hari sambil olahraga tapi resikonya rame. Tapi kalau siang hari panas, Abi milih yang panas itu. Ya istirahat tapi sepi. Ya saya kira begitu ya, tidak ada yang begitu organ. Haji itu mudah, asalkan kita betul-betul bisa memanage diri. Apa yang dimanage? Yaitu tenaga. Apa yang harus dilakukan? Jangan terlalu bersemangat untuk umroh ya toh, berkali-kali. Ya, kecuali memang fisiknya kuat betul. Kenapa? Karena saving tenaga untuk persiapan haji. Saya doakan para jamaah haji yang sekarang berada di Madinah untuk siap-siap menuju Makkah maupun yang sekarang sudah berada di Makkah, semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Tolong tetap dijaga kesehatannya
ke masjid ya monggo, tapi dibatasi, jangan terlalu semangat untuk ke masjid, apalagi kalau jauh tempatnya. Nggak usah, ya ke masjid tenang aja jamaah. Seandainya semua tanah haram itu ya kalau bisa ke masjid, kalau nggak bisa ya di hotel. Ya. Tapi ya jangan sama sekali tidak itu. Ya, itu bisa lihat ada di Masjid Nabawi, Ada di Masjidil Haram itu Maulid Nabi namanya. Maulid Nabi itu di mana Nabi dilahirkan di situ. Namanya Maulid. Sekarang menjadi maktabah. Jadi perpustakaan. Bangunan kecil itu di pojok di bawah Jabal Qubais. Lurus dengan Babu Salam, pintu Babu Salam. Jadi antara Maulid dengan Masjidil Haram dengan masjid namanya Batoh. Kita ada na'riful babha wa ta'rifuna, baru wasofa wal bait tu ya'lafuna. Itu kan itu. Kita mengenal apa? Batoh. Batoh itu letak jalan ya antara Maulid dengan sofa. Jadi, sini itu menurut sofa. Kalau dari Maulid itu lurus itu sofa. Setelah itu baru bait Ka'bah. Walanal ma'la wa khaifu mina. Nah, ada ma'la, makam ma'la itu belakang Masjidil Haram. Jalan kaki aja bisa. Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kuni walana khairul anami abu wa aliyil murtadha hasabu ya Rasul. Itu kan itu walanal ma'la, kita punya ma'la, ada ma'la kan? Ma'la itu nama kuburan. Di situ dimakamkan Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Mbah Maimun di tahun 2019 dimakamkan di situ. Pas haji Abi di sana. Ya. Terus Khif itu Masjid Khif di Mina. Terus Mina. Fa'laman hadza wa kuni walana khairul anam abu. Khairul anam itu siapa? Kanjeng Nabi. Walana khairul anam abu. Bapakku itu orang terbaik. Siapa bapakmu? Kanjeng Nabi ngono. Walana khairul anami abu. Wis. Bapakku Kanjeng Nabi ngono lho. Tinggal walana khairul anam. Wa aliyil murtadha hasabu. Ada Sayyidina Ali yang murtadha, yang diridhoi ya. Karena Nabi mengatakan ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ibaratnya saya itu gudangnya ilmu, untuk menuju ke gudang ilmu itu pintunya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sangat alimnya begitu. Itu tempat-tempat di Makkah Al-Mukarramah. Saya kira begitu, mudah-mudahan yang belum haji ditakdirkan haji. Gimana supaya bisa haji? Noto sandal di masjid. Maka kalau kamu haid, jangan masjid, noto sandal. Insya Allah, Abi haji bolak-balik gara-gara antara lain noto sandal. Orang di duit dulu, pengen haji nggak punya uang. Sekarang punya uang pun nggak mudah loh. Orang sekarang antri haji itu sampai berapa? 50 tahun lebih sekarang itu. Ya. Wah, puluhan tahun. Nah, ternyata Abi dipermudah untuk ibadah haji dan sudah cukup. Nanti kalau haji lagi ya paling nemani, dampingi atau menghajikan siapa. Udah. Saya kira begitu. Kita akhiri dengan berdoa bersama, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa haji dan umrah serta ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
واجعله لنا حجتي يا